Pemberitahuan mengenai kabar bahwa Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi masih ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia. Jakarta terancam tenggelam karena penurunan tanah terus terjadi. Penurunan tanah disebabkan eksploitasi air tanah dalam yang membuat lapisan tanah di bawah Jakarta keropos. Pada tahun 2019 lalu, jurnal ilmiah Major Communications merilis data bahwa perubahan iklim menyebabkan lapisan es di kutub terus mencair. Akibatnya, permukaan air laut akan terus mengalami kenaikan sekitar 30 hingga 50 cm setiap tahunnya. Di sisi lain, menurut data Badan Geologi Kementerian SDM, hingga tahun 2013, permukaan tanah di Jakarta sudah turun hingga 40 meter dari asalnya dan akan terus mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pengambilan air tanah secara berlebihan untuk digunakan sebagai air minum, mandi, dan keperluan sehari-hari lainnya oleh penduduk kota. Jika hal ini terus terjadi, maka air laut akan semakin naik ke daratan dan menyebabkan banjir besar. Kota Jakarta pun diprediksi akan tenggelam pada tahun 2030, sehingga akan hal tersebut sudah seharusnya kita waspada dan berupaya untuk melakukan pencegahan. Jakarta tenggelam. Wah, bahaya banget ya. Dan ternyata penggunaan air yang boros menjadi salah satu faktornya. Apa aja ya yang bisa aku lakuin untuk menghemat air di rumah? Introducing you Gemar Salat. Gerakan hemat air, solusi ancaman tenggelamnya daratan. Hal pertama yang bisa kita lakukan dalam menghemat air di rumah ialah membatasi penggunaan air dalam mencuci baju. Caranya ialah dengan menampung air terlebih dahulu pada 3 ember dan memaksa diri untuk hanya menggunakan air yang telah ditampung tersebut. Air pada ember pertama digunakan untuk mencuci, air pada ember kedua digunakan untuk merendam, dan air pada ember ketiga digunakan untuk membilas pakaian. Pada ember pertama yang berisi air deterjen, baju dicuci hingga bersih. Kemudian baju dibilas dengan air biasa agar sabunnya turun. Dan terakhir baju direndam pada ember berisi air pewangi agar harum. Wah, mumpung hujan nih, sekalian nyuci motor ah. Hemat air, hemat listrik juga. Untuk menghemat air, kita dapat mencuci kendaraan menggunakan air hujan. Pastikan setelah mencuci, kendaraan harus dilap sampai kering agar tidak merusak cat dari kendaraan. Karena sifat air hujan yang mengandung asam dapat merusak cat kendaraan. Tips selanjutnya, alih-alih mencuci buah dan sayur dengan air keran yang terus-menerus mengalir, biasakan nih tampung dahulu air di dalam wadah. Kemudian sayur dan buah tadi bisa dicuci di dalam wadah tersebut secara menyeluruh. Lalu bisa dikeringkan. Dengan cara menampung air tadi, selain mengurangi pemakaian air, air bekas mencuci sayur dan buah tadi bisa dipakai lagi loh untuk menyiram tanaman. Jadi, air semakin efektif dipakai. Nah, kita juga bisa menghemat air ketika sedang mencuci alat makan loh. Caranya, bilas seluruh alat makan dengan air, kemudian keran dimatikan. Selanjutnya, kita bersihkan semua alat makan dengan sabun dan spons pencuci piring sampai semuanya bersih dan tidak ada makanan atau kotoran-kotoran yang tersisa. Kemudian, setelah semuanya diberi sabun, langkah selanjutnya adalah menyalakan keran, bilas seluruh alat makan dengan air mengalir, dan kemudian jangan lupa untuk mematikannya kembali agar tidak ada air yang terbuang sia-sia. Demikianlah tips dari aku. Gimana? Mudah bukan? Yuk, mari kita terapkan tips mencuci piring yang bersih sekaligus hemat air ini di rumah masing-masing ya.